Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan Melovers Cookies Channel. Dan kali ini video kita akan membahas beberapa soal terkait materi persamaan kuadrat aljabar. Soal yang pertama, terdapat persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Selanjutnya, karena di sini koefisien dari x kuadrat adalah 2, maka tugas pertama kita menjadikan koefisien tersebut angka 1, sehingga menjadi x kuadrat plus x dikurang 12. Ada perubahan ya, dari 6 menjadi 12, karena 2-nya kita hilangkan dengan cara kita kalikan ke suku paling belakang, yaitu konstanta negatif 6. Selanjutnya, seperti biasa, kita memfaktorkan, kita buat 2 kurung. Karena x kuadratnya sudah koefisien 1, maka kita tinggal langsung memasukkan variabel x di masing-masing kurung. Selanjutnya, kita kembali mengingat syarat dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan faktorisasi, yaitu A dikali B, hasilnya suku yang paling belakang yaitu negatif 12, dan A plus B sama dengan 1, suku yang ada di tengah di persamaan kuadrat. Nah, kita pertama mengacu kepada perkalian. Bilangan berapa saja yang kalau kita kalikan hasilnya 12, yaitu ada 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Nah, mana yang akan kita pilih? Kita kembali kepada penjumlahan di syarat, yaitu 1. Maka kita cek satu persatu. Jika 1 dengan 12 jumlahnya 13, selisihnya 11. 2 dengan 6 jumlahnya 8, selisihnya 4. 3 dengan 4 jumlahnya 7, selisihnya 1. Maka yang tepat adalah yang 3 kali 4. Mengapa? Karena dia menghasilkan selisih 1. Selanjutnya kita tinggal menentukan positif negatif dari masing-masing A dan B. Mengapa? Karena hasil perkaliannya bernilai negatif. Maka salah satu harus bernilai negatif. Nah, permasalahannya muncul yang sesuai dengan hasil negatif 12, apakah min 3 kali 4 atau 3 kali negatif 4. Nah, kita cek kembali hasil penjumlahan A dan B yaitu positif 1. Maka yang cocok adalah negatif 3 dikali 4. Mengapa? Jika kita ilustrasikan negatif itu sebagai hutang, maka utang 3 bayar 4. Jadi sekarang kita bisa memasukkan ke dalam kurung yaitu negatif 3 dan positif 4. Selanjutnya jangan lupa tadi kita sudah menghilangkan angka 2 sebagai koefisien x kuadrat. Maka masing-masing bilangan yang tadi kita sudah masukkan dibagi dengan 2. Jadi x min 3 per 2 dan x plus 4 per 2. Selanjutnya sama seperti biasanya. Kita bikin pembuat nolnya, x min 3 per 2 menjadi x sama dengan 3 per 2, x positif 4 per 2 menjadi x negatif min 4 per 2. Nah, min 4 per 2 hasilnya adalah x sama dengan min 2. Dengan demikian, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah min 2 dan 3 per 2. Selanjutnya, kita akan bahas soal nomor 2. Tertera persamaan kuadrat 2x kuadrat min 7x plus m sama dengan 0, di mana tugas kita di sini adalah mencari nilai m sesuai dengan syarat yang ada pada soal. Yaitu, terdapat nilai diskriminan sebesar 25. Kita ingat kembali rumus dari diskriminan, yaitu simbolnya huruf D besar, B kuadrat, min 4AC. Dan kita kembali mengingat bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kita bisa mengisi nilai-nilai diskriminan
sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat tersebut, di mana B-nya adalah negatif 7, kemudian A-nya adalah 2, dan C-nya adalah M. Selanjutnya, kita hitung dari negatif 7 menjadi 49 karena dipangkatkan 2, dikurangi 4 kali 2 kali M menjadi 8M. Jangan lupa diskriminan yang ada di soal sebesar 25 kita cantumkan, dan hasilnya kita pindahkan 25 ke ruas kiri dan negatif 8M ke ruas kanan. 8M sama dengan 24. Dan M sama dengan 24 dibagi 8, hasilnya 3. Selanjutnya, kita membahas soal nomor 3, yaitu diketahui akar-akarnya negatif 2 dan 4. Tugas kita adalah mencari persamaan kuadratnya. Kembali mengingat bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan untuk melakukan pemfaktoran kita bikin kurung 2, kemudian kita masukkan hasil faktorisasinya yaitu X plus A dikali dengan X plus B sama dengan 0. Selanjutnya kita bikin pembuat nolnya. Yang pertama X plus A sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dikurang A menjadi X sama dengan min A, kemudian X plus B sama dengan 0 menjadi X sama dengan min B. Nah, ini dibalik prosesnya sesuai dengan permintaan soal, kita kerjakan dari bawah ke atas ya. Jadi ketika X sama dengan min A, kembali lagi masuk ke dalam kurung, maka negatif tadi menjadi positif. Begitu juga dengan negatif B, masuk kembali ke dalam kurung menjadi positif. Nah, begitu juga dengan soal ini. Di sini X-nya sudah dapat, yaitu akar-akarnya min 2 dan 4. Yang pertama X-nya sama dengan min 2, yang kedua X-nya sama dengan 4. Maka jika kita mau masukkan kembali ke dalam kurung seperti proses tadi, maka yang tadinya negatif 2 pindah ruas ke kiri, X plus 2 sama dengan 0, dan X sama dengan 4 menjadi X min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat perkalian pemfaktoran dari persamaan kuadrat ya. Jadi bisa ditulis buka kurung X plus 2 tutup kurung X min 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita hanya perlu mengalihkan masing-masing secara sekawan, yaitu X dikali X menjadi X kuadrat, kemudian X dikali negatif 4 menjadi negatif 4X, dan plus 2 dikali X menjadi plus 2X, dan terakhir plus 2 dikali negatif 4 menjadi min 8. Jangan lupa sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan dengan melakukan penjumlahan menjadi X kuadrat plus 2X, X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 24 sama dengan 0. Yang diminta di soal di sini adalah jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja menjawab. Karena di sini pertanyaan A dan B adalah berbicara tentang akar, maka kita harus mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Di sini 3X kuadrat min 6X min 24. Sama-sama semua angka pada masing-masing suku tersebut dapat dibagi 3. Jadi kalau kita bagi 3, itu hasilnya jadi
3x kuadrat jadi x kuadrat, min 6x jadi min 2x, min 24 jadi min 8. Nah, kebetulan sekali ini koefisien x kuadratnya 1 ya, jadi mudah untuk kita langsung faktorkan. Kita cari pengalinya hasilnya negatif 8 ya. Bilangan berapa ya yang bisa dikali hasilnya 8. Kemudian kita lihat di situ ada negatif 2 di suku tengahnya. Maka kita sekarang mencari angka-angka yang cocok. Nah, di sini dipilih 4 dan 2. Karena 4 dan 2 hasil perkaliannya 8, selisihnya 2. Jadi sesuai dengan yang tertera di persamaan kuadrat ya, negatif 8 dan negatif 2. Nah, kenapa di sini negatif 4 plus 2? Karena memang hasilnya yang mau dicari adalah negatif 2. Jadi utang 4 bayar 2. Tinggal kita masukkan ke dalam kurung menjadi x min 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. Kita buat pembuat nolnya. X min 4 sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 4. Dan yang kedua, x plus 2 sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan min 2. Jadi sekarang kita sudah punya akar-akarnya ya. Tinggal kembali ke pertanyaannya, yaitu yang pertama ditanya adalah jumlah akar-akar. Berarti kita jumlahkan 4 ditambah negatif 2. Kalau memang dirasa sulit menghitung operasi seperti ini, boleh kita tukar negatifnya di depan. Jadi negatif 2 ditambah 4. Punya utang 2, bayar 4, maka hasilnya positif 2. Berikutnya kita akan menjawab yang hasil kali akar-akar. Nah, hasil kali akar-akar itu berarti kita kalikan ya. Akar yang pertama sama akar yang kedua. 4 dikali negatif 2. Maka hasilnya negatif 8. Ada cara lain untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jumlah akar dan hasil akar yang lebih cepat ya, yaitu dengan rumus. Karena diketahui rumus dari penjumlahan akar, kalau kita misalkan akar-akarnya X1 dan X2, maka rumusnya adalah min B per A. Sedangkan untuk hasil kali akar-akarnya, X1 kali X2 adalah C per A. Nah, lalu kita dapat dari mana nilai B dan nilai C dan A? Kita dapat dari koefisien masing-masing variabel dan konstanta yang ada dalam persamaan kuadrat. Di sini A-nya 3, B-nya min 6, C-nya min 24. Maka bisa kita substitusi ke rumus. Yang pertama X1 ditambah X2 berarti min 6. Jadi min B, minnya 2 kali karena B-nya sudah min ya. Berarti min 6 dibagi 3, min ketemu min plus, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Untuk X1 kali X2, C per A, C-nya negatif 24 dibagi A, A-nya 3. Jadi diperoleh hasilnya X1 kali X2 negatif 8. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Salam semangat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.